Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di era pemerintahnya. Ya, pemirsa, sidang kabinet ini dihadiri seluruh menteri hingga Kapolri dan juga Panglima TNI. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata dari Istana Garuda IKN. Selamat siang, Glory. Apa yang menjadi poin penting dalam sidang kabinet paripurna kali ini? Siang Jason dan juga Eva, benar sekali 2 jam yang lalu waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya sekitar pukul 11, ini sidang kabinet paripurna terakhir ini sudah selesai diselenggarakan di Istana Garuda IKN. Tadi Presiden Joko Widodo yang memimpin dan juga sekaligus membuka sidang ini, dan yang paling banyak atau porsinya paling banyak dibahas dalam sidang ini adalah terkait dengan transisi pemerintahan, khususnya estafet dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dan tadi masing-masing dari menteri koordinator ini juga sudah melaporkan mewakili dari kementerian lembaga, mulai dari Menteri Pertahanan tadi yang awal mulanya sudah menyampaikan sambutan, kemudian ada Menteri Maritim dan Investasi, Menteri Perekonomian disusul dengan Menko PMK dan juga Menko Polhukam. Tadi banyak sekali yang disoroti adalah terkait dengan keberlanjutan pemerintah yang sempurna. Bahkan ada salah satu menteri off the record ini yang menyatakan bahwa memang kalau melihat transisi pemerintahan yang paling mulus ini adalah di transisi Jokowi dan juga Prabowo. Dan program-program utama yang nantinya akan dibahas atau yang akan menjadi utama dalam program Presiden terpilih Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan proyek strategis nasional dan hal-hal yang menyangkut transfer daerah ini yang akan diutamakan terlebih dahulu. Kemudian tadi juga membahas terkait dengan evaluasi beberapa program-program kerja, kemudian capaian-capaian yang belum tercapai, ini diminta untuk dipertanggungjawabkan nantinya di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tadi juga disampaikan beberapa kali Joko Widodo memberikan kesempatan bagi menteri-menteri yang saat ini masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju untuk segera membuat regulasi baru atau kebijakan baru. Yang terpenting adalah mengutamakan keberhasilan program utama dari Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto, agar nantinya pada saat transisi ke kepemimpinan atau pemerintahan ini pemerintahan di bawah pemimpin Prabowo ini bisa berlari kencang begitu kalau kita mengutip pada pernyataan Presiden Jokowi. Dan juga tadi pesan terakhir dari Jokowi kepada seluruh menterinya adalah untuk menjaga stabilitas nasional yang kondusif, yang baik, sehingga tidak menimbulkan riak atau gejolak yang terjadi di masyarakat. Tadi juga diberikan sejumlah PR-PR kepada menteri-menterinya. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi tentu saja yang menjadi utama. Di antaranya diminta untuk menjaga daya beli masyarakat, kemudian bagaimana menjaga inflasi, pertumbuhan, keamanan, ketertiban, dan juga jangan membuat kebijakan yang ekstrim yang merugikan masyarakat dan juga menimbulkan riak ataupun gejolak. Dan tadi juga Presiden mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan maaf serta mengucapkan apresiasinya kepada kinerja dari menteri-menteri dan juga dari lembaga pemerintahan yang sudah berjalan sekitar 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi tadi yang diwarnai adalah suasana haru dari baik itu dari jajaran menteri, kemudian dari wakil menteri dan juga Panglima TNI serta Kapolri. Eva dan Jason. Glory, lalu apa agenda Presiden Joko Widodo berikutnya? Ya, Eva, saat ini kami masih menunggu dari Presiden dan juga bersama menteri-menteri terkait. Saat ini sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tepatnya di sini sudah sekitar pukul 1 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesaat lagi setelah sholat Jumat diadakan, kami langsung menuju ke area proyek pertama yang nantinya akan dilakukan groundbreaking ataupun peresmian. Salah satunya adalah mall duty free Nusantara dan juga kemudian dilanjutkan dengan Hotel Nusantara. Dan hari ini juga akan ada sektor pendidikan yang dilakukan groundbreaking, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih jelas. Dan terkait dengan groundbreaking ini akan menjadi agenda yang mewarnai IKN karena beberapa hari ke depan nanti akan ada groundbreaking beberapa perusahaan-perusahaan atau investor asing, diantaranya mulai dari sektor jasa dan juga sektor pendidikan, baik itu dari Cina dan juga Australia. Ini akan yang ditunggu-tunggu oleh publik juga. Dan tentu saja hari ini tentu saja Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan atau progres pembangunan yang saat ini terlihat di belakang saya dari pagi, siang, sore, malam. Ini terus dilakukan pembangunan
baik itu dari gedung hunian ASN hingga beberapa gedung-gedung kementerian. Dan tentu saja yang lebih ditekankan di sini yang perlu digarisbawahi, pembangunan IKN ini tidak serta-merta melihat hanya pembangunan di sekitaran area istana saja, namun diharapkan secara keseluruhan bagaimana menata kehidupan di dalamnya, karena akan ada pendatang kemudian dicampur dengan masyarakat yang sudah tinggal di sini dari lama. Dan ini menjadi PR yang cukup berat bagi pemerintahan saat ini dan juga pemerintahan selanjutnya. Dan kita akan nantikan bagaimana jalannya agenda Presiden Joko Widodo selama kurang lebih 2 hari. Kami juga masih menunggu apakah Presiden ataupun menterinya akan menginap malam ini di IKN atau bagaimana, nanti kami akan update. Kembali ke Anda, Eva dan juga Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Glorinata melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.